Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Seto Handoko. Kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang menggambar proyeksi bidang datar. Bagaimana kelanjutan video ini? Ikuti terus video berikut ini. Sebelum berlatih menggambar proyeksi bidang, alangkah baiknya untuk memahami ilustrasi berikut ini. Yang pertama, ini adalah sebuah kubus ya, mempunyai sumbu OX, mempunyai sumbu OY, dan juga sumbu OZ. Ya. Ilustrasi ini bisa digunakan menjadi dasar untuk tempat atau bidang dalam menggambar proyeksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti yang sebelumnya, ilustrasi ini harus diubah menjadi ilustrasi dua dimensi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Jadi posisi OY itu harus dibuka sehingga menghasilkan dua potongan Y yang satu ke bawah dan Y satunya ke sebelah kiri dari sumbu yang tegak ini. Sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Baiklah, agar lebih bisa lagi untuk memahami tentang proyeksi bidang, ikuti soal latihan berikut ini. Sebuah bidang persegi ABCD berdiri tegak lurus terhadap tanah. Titik A terletak pada koordinat 1,1,1. Sementara AB adalah sisi bawah yang mempunyai panjang 3 cm. Sementara CA sejajar dengan DB yang mempunyai panjang 2 cm. Kita diminta untuk membuat proyeksi dari bidang tersebut. Nah, untuk membantu dalam proses menggambar bidang tersebut, kita ikuti ilustrasi gambar 3 dimensi atau gambar stereometri berikut ini. Nah, untuk mempermudah, untuk menentukan titik A sebagai awal pekerjaan kita, jadi A1 merupakan X, Y, A2 adalah X, Z, dan A3 Y, Z. Bagaimana cara awal untuk menentukan titik A ya? Jadi yang pertama adalah A1 adalah X, Y. X, Y. Oke, jadi A1 itu di sini. Kemudian A2 X, Z. X, Z. Kemudian A3 Y, Z. Y, Z. Nah, untuk A-nya kita tinggal menarik garis sejajar dengan yang ada ini. Oke. Nah, inilah posisi titik A. Nah, berikutnya kita lanjutkan bahwa AB merupakan sisi bawah. Nah, berarti sisi bawah itu nanti AB-nya di sini ya. Sedangkan CD-nya nanti berada di atas. Karena sudah ada keterangan AB sisi bawah. Baiklah, kita lanjut. Ya, ini adalah sebuah bidangnya. Ini B-nya ya. Kemudian titik-titik berikutnya C dan D. Nah, ini adalah bidang tegak yang diketahui sesuai dengan soal di atas ini. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita cari dulu yang di bidang pertama. Jadi proyeksi di bidang pertama. Karena bidang ini tegak lurus, apabila dilihat dari bidang pertama atau tampak atas, maka bidang itu hanya terlihat sebuah garis saja.
sehingga titik-titiknya adalah ini. Jadi ini A itu di sini ya, D juga di sini. Sehingga satu titik ini dihuni dua opsi atau dua titik. Ya. Jadi titik bawah dan titik atas. Jadi A1 dan D1. Yang sebelah kanan juga demikian. Jadi satu titik objek ini dihuni dua titik. Karena ini sebenarnya kalau dipandang dari atas, dia itu terdiri dari dua titik, yaitu B dan C. Kita simbolkan di sini B1 dan C1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menentukan proyeksi di satu sudut pandang yang lain yang tampak dari depan ini misalnya. Yang kalau di ilustrasi ini berarti objek ini kita tarik ke belakang. Ya. Di sini sampai pas bidang yang belakang ini atau di bidang 2. Ya. Inilah proyeksi di bidang 2, di mana B itu yang tampak dari depan adalah ini ya. Kemudian C2, D2, sementara A2 adalah yang ini. Nah, sekarang tinggal satu sudut lagi, yang sudut di bidang ketiga. Caranya bagaimana? Kita tinggal menarik garis sejajar objek ini sampai menyentuh objek ini. Ya. Ini sama halnya dengan yang tampak dari atas ini. Nah, ini adalah tampak dari samping. Karena posisi bidang ini berdiri, maka bidang itu terlihat hanya sebuah garis saja yang tampak dari samping. Sehingga kedua titik ini mempunyai titik-titik berikut ini. Ya, A dan B, A3 dan B3. Kemudian D3 dan C3. Dari ilustrasi ini, sekarang kita tinggal mengubah ke dua dimensi seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, kita tinggal pindah saja. Jadi yang pertama ini ya, ini yang di bidang pertama, A1, D1, B1, C1. Ini tadi karena yang tampak dari atas ya. Kemudian ini di bidang 2. Nah, seperti ilustrasi sebelumnya ya. Ya, di bidang 2 di sini. Nah, sementara bidang 3 yang tampak garis tadi juga sama, hasilnya hanya sebuah garis. Nah, selesailah kita dalam mengerjakan proyeksi bidang tegak. Mudah-mudahan bisa paham. Baiklah, langsung saja kita menuju ke latihan soal berikutnya, yaitu proyeksi bidang mendatar. Jadi yang sebelumnya tadi bidang yang tegak lurus terhadap tanah, sekarang bidang yang mendatar dengan bidang tanah. Soalnya seperti ini, sebuah bidang persegi EFGH tergeletak mendatar pada tanah. Titik E terletak pada koordinat 1,1,1 dan EF sisi terdekat dengan sumbu OX yang mempunyai panjang 3 cm. HE sejajar dengan GF yang mempunyai panjang 2 cm. Perintahnya sama, kita diminta untuk membuat
proyeksi dari bidang yang mendatar tersebut. Caranya bagaimana? Caranya sama ya. Jadi kita membuat bantuan dulu gambar stereometri dari bidang tersebut ya. Jadi yang pertama adalah menentukan titik E dulu. Karena yang sudah diketahui dulu adalah titik E yang mempunyai koordinat 1,1,1. Jadi langkah pertama sama ya. 1,1 jadi X, Y dulu. Kemudian adalah X, Z dulu. Dan kemudian Y, Z. Nah, kita proyeksikan. Oke. Jadi sebuah bidang itu mendatar terhadap tanah. Jadi tanah itu adalah sejajar dengan OX dan OY. Sehingga letaknya juga sejajar dengan sumbu OX dan sumbu OY. Langkah berikutnya, sama seperti yang sebelumnya, kita cari dulu yang di bidang 1. Nah, kita lengkapi titiknya ya. Jadi berikutnya adalah menentukan proyeksi yang berada di bidang 1. Ya. Jadi sama kita tinggal menarik titik-titik yang diketahui itu tegak lurus ke bawah ya. Nah, itu hasilnya. Ya, di bawahnya E itu kita tandai E1, kemudian F1, kemudian G1 dan H1. Langkah berikutnya kita menentukan proyeksi atau gambar proyeksi di bidang yang kedua. Kita tarik. Sekarang yang terlihat hanya sebuah garis itu adalah yang tampak dari depan dan juga yang tampak di kiri kita itu juga hanya sebuah garis. Kita ikuti titiknya ya, dilengkapi titiknya. Nah, kemudian setelah semua ketemu, kita tinggal mengubah dari gambar stereometri ini menjadi gambar proyeksi atau gambar yang 2 dimensi. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini yang di bidang 1 yaitu E1, F1, G1, dan H1. Berikutnya adalah kita menentukan gambar proyeksi yang kedua atau yang tampak dari depan. Nah, proyeksi bidang mendatar apabila dilihat dari depan, maka dia hanya terlihat sebuah garis saja. Nah, tetapi titik-titik ini masing-masing dihuni oleh 2 titik, yaitu yang pertama ini ya, titik E yang merupakan sisi terdekat atau titik terdekat, kemudian H. Kemudian yang sebelah kanan kita ini sama. Yang pertama adalah F, kemudian titik kedua adalah G. Nah, tinggal satu lagi sisi yang berada di bidang 3. Caranya, ini garis putus-putus ini kita proyeksikan. Oke. Kemudian yang ini kita proyeksikan juga. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan saja dari titik-titik ini. Nah, ini merupakan proyeksi dari bidang tersebut yang berada di bidang 3. Sehingga titik-titiknya adalah ini kita tinggal ngurut saja.
Yang pertama ini ya, E dan F. Kemudian H dan G. Nah, di sini. Nah, inilah hasil akhir dari gambar proyeksi bidang mendatar sesuai soal yang di atas tadi. Mudah-mudahan menjadi paham. Demikianlah tadi pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, saya Sito Andako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.